Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadinil Mustafa. Arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah, sudah masuk bahagian akhir dari jilid yang pertama kitab I'anatul Talibin, membahas tentang salat sunat, dan yang paling akhir adalah salat sunat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu tahajjudu ijma'an wa huwa at-tanaffulu lailan ba'dan naumi. Dan disunnatkan tahajud ijma', sepakat para ulama, konsensus bahwa pelaksanaannya itu sunat. Apa itu tahajud? Wa huwa at-tanaffulu lailan, yaitu melakukan ibadah sunat di malam hari. Jadi tidak disebutkan lebih spesifik menjadi as-salatu lailan, tetapi ungkapan yang dipakai adalah at-tanaffulu lailan, melakukan ibadah sunat di malam hari. Diberikan uraian di dalam. Secara bahasa, lughatan arti tahajud itu raf'un naumi bitakalluf, mengangkat rasa kantuk, keinginan untuk tidur dengan bersusah payah. Ketika syahwat menginginkan tidurnya lanjut, tetapi kita menginginkan bangkit dari tidur tersebut untuk beribadah. Dasar hukum tahajud ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan sebahagian dari waktu malam itu bertahajudlah kamu nafilatan lak, sebagai tambahan salat sunat. Maka kata para ulama, salat tahajud itu menjadi salat yang wajib untuk Nabi, tetapi sunat untuk kita sebagai umat. Dan untuk keutamaan salat tahajud terdapat banyak sekali riwayat. Sebagian diantaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu salati ba'dal maktubati salatul laili. Salat yang paling utama setelah salat fardu yang 5 waktu adalah salat malam. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum biqiyamil laili, biasakanlah bangun malam, fa innahu da'bus salihina qablakum, karena tradisi bangun malam bertahajud itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, wa qurbatul lakum, dan menjadi ibadah bagi kalian, wa mukaffiratun lisayyi'at, dapat mengampuni dosa, wa munhatun anil ismi, dan mencegah kalian dari berbuat dosa,
wa mutridatun lidda'i 'anil jasad, dan dapat mengusir penyakit dari tubuh. Dan sudah sangat banyak sekali kesaksian. Kesaksian itu bahasa kita di chat masjid, kalau di chat keung disebut testimoni. Sudah banyak sekali kesaksian-kesaksian tentang manfaat tahajud untuk orang-orang yang sakit, tilawah Al-Quran dan tahajud. Dan sebahagian dari fadilah tahajud itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nasu afshus salama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah ucapan salam. Kapanpun bertemu, dimanapun bertemu, ucapkan salam. Dan di dalam petunjuk Nabi ketika mengarahkan para sahabat untuk saling mencintai, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Sudikah kalian aku tunjukkan sebuah pekerjaan yang apabila kalian lakukan pasti kalian akan saling mencintai. Qalu bala, para sahabat menjawab, baik ya Rasulullah. Maka kata Nabi, afsyus salama bainakum, sebarkan ucapan salam di antara kalian. Mungkin 1-2 kali tidak menjadi perhatian, tapi ketika setiap kali bertemu kita awali dengan ucapan salam, akan menimbulkan kesan yang mendalam walaupun orang itu tidak kita kenal. Afsyus salama bainakum. Hadis ini riwayat dari Abdullah bin Salam, salah seorang rahib Yahudi ketika Nabi baru sampai ke Madinah dalam perjalanan hijrah beliau. Afsyus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan. Itu yang selalu kita promosikan selama ini. Kalau sedang duduk nongkrong di warung kopi dan di berbagai tempat, ada saudara-saudara kita yang datang minta sedekah, jangan kasih uang, tapi tawarkan makanan. Ni jeb i kalih ku. Pajoh kue kalih cik. Ni pajoh mi kalih cik. Bu kalih cik. Empat cik lam. Kalih memendung. Jadi tawarkan makanan, jangan berikan uang. Tapi orang sekarang punya banyak sekali modus, kreativitas mereka itu luar biasa. Jadi kalau hanya sekedar tawar makanan udah biasa, maka sekarang beralih modusnya. Lentuan kena wow ID, boleh pakai ID pilih. Padahal belum tentu orang ID. Jadi tentu kita berpikir orang mau pulang ke ID berapa minimal yang harus kita bantu. Enggak mungkin 1.000, maka paling kurang nominalnya 10.000. Tetap kita juga harus lebih kreatif untuk menjawab tantangan. Kalau ketemu dengan saya kasus seperti ini, saya tawarkan menyemenan lepre hilatiat, insyaallah untuk lelenje kopi leintat dan terminal lempei motor tiket lembayu. Wah. Bayu pen, intat terminal tiket lembayu. Ya insyaallah hana ya pre. Bukan cah nak jawab ini, hanya perlu uang saja. Jadi kreativitas mereka luar biasa. Itu hanya apabila yang datang minta sedekah orang-orang yang bermasalah secara sosial. Tapi kalau panitia masjid yang minta sedekah, jangan pula diajak makan. Yang depan cik kan. Ya, kami petugas dari masjid pak minta bantuan. Oh nampak cubu lah dengkunya picirek cik kan. Ya, jadi dipilah-pilah antara orang yang bermasalah sosial dengan orang yang bergerak di bidang sosial. Wa at'imut ta'am, berikan makan. Tamu datang ke rumah, adab kita orang Aceh minimal wajib minum. Minimal wajib minum. Kalau sudah sampai pada derajat makan, itu menjadi kerabat. Itu tradisi kita. Tetap tidak dilepaskan tamu keluar dari rumah bila datang berkunjung sampai pada waktu makan. Tapi dalam agama diajarkan ghaira nadhirina inah. Datang bertamu ke rumah Nabi, tapi jangan duduk sampai waktu makan. Kenapa? Karena Nabi akan malu dari kalian. Wallahu la yastahyi minal haq. Sedangkan Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Jadi hindari bertamu pada jam-jam waktu makan, kecuali sudah sangat akrab. Jadi kalau jarang-jarang bertamu, sekali datang pada waktu makan, tuan rumah okeylah kalau ada persiapan, ada sesuatu yang dapat disuguhkan. Bila tidak, nanti mendatangkan kesulitan. Padahal kita tidak sedang menanti makan,
tetapi itu waktu-waktu yang rawan. Wa at'imut ta'am wasilul arham, dan sambunglah silaturrahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam sedangkan orang lain sedang terlelap. Suatu hari saya singgah di sebuah warung nasi, makan siang, ketemu dengan dua orang, satu orang kawan dan satu orang lagi kawannya. Kawan dari kawanku adalah kawanku, beda dengan musuh dari musuhku adalah sahabatku. Jadi karena saya duluan berangkat, maka saya yang bayar. Karena saya sudah keluarkan uang, mereka agak sedikit terlambat. Apa yang terjadi? Kawan dari kawan saya yang baru pertama kali ketemu tersebut beliau minta nomor telepon saya. Ustaz, kapan-kapan lewat ke arah timur, nanti lewat di daerah ini, telepon saya. Maka saya teleponlah ketika sedang singgah di saudara kita, kerabat kita, Apaleh. Saya telepon. Datang beliau hanya untuk membayar tagihan makanan saya. Saya pikir hanya sekedar silaturahmi, tapi khusus gebapeng tabapluk hanya untuk jabayu aja mata. Bayangkan beban jasa orang lain ketika kita ajak makan dan minum. Makanya dalam Islam sangat dianjurkan at'imut ta'am, beri makan. Jangan sampai kerabat datang berkunjung keluar dalam keadaan lapar. Maka menarik ketika dulu ibunda dari guru kita Prof. Azman Ismail meninggal dunia di Blangcut. Datanglah kami dari anggota Ikatan Alumni Timur Tengah untuk bertakziah sekaligus baca doa. Dan diantara kami karena yang Wahabi cik tangih ajak baju kenduri. Begitu selesai doa bersama, bangkitlah Prof. Azman menceritakan tentang keteladanan almarhumah ibu beliau. Ibu saya ini semasa hidup setiap tamu yang datang berkunjung tidak pernah diizinkan keluar dan turun dari rumah kecuali setelah perutnya kenyang karena makan. Dan beliau berwasiat kepada kami, nanti kalau saya meninggal, siapapun yang datang berkunjung jangan izinkan turun dan pulang dari rumah kecuali setelah makan. Maka saya tidak paksa tengku-tengku datang kemari berkunjung, tapi kalau sudah datang kemari saya larang keluar kalau belum makan, karena ini wasiat dari ibu saya. Nyan truk-truk Wahabi hanya kenduri bayar baju malamnya. Kenapa? Karena itu wasiat dari ibu beliau. Jadi pengantar yang sangat menarik dari beliau, sehingga orang-orang yang tidak setuju makan kenduri di tempat meninggal pun malam itu harus makan kenduri. Hana lagu Wahabi malamnya. Ini tentang memberi makan. Maka berbeda nanti antara kapasitas menghidangkan makanan kenduri pada orang meninggal dengan menyuguhkan makanan kepada orang yang datang berkunjung ke rumah, apapun kapasitasnya, apakah sedang sukacita atau sedang dukacita. Yang penting itu tamu yang datang ke rumah. Jangan lantas karena sedang dukacita, tamu yang datang jangankan makan, air pun tidak diberikan. Saya sempat hampir musibah satu kali, diundang menyampaikan tausiah untuk acara takziah, datang maghrib solat berjamaah, cid dari lehu kata petiapnya hana bajubu untuk malam nah jil lembu piah, dari siang sudah tidak makan. Hadirlah ke rumah duka menyampaikan tausiah, dari selesai solat maghrib berakhir menjelang kumandang azan isya. Bayan bu mu hebi mai tebi reuh ke harap abi umur aku hampir bertambah jenazah satu lagi. Itu pun kelewatan. Kenapa? Karena tetap saja yang datang itu adalah tamu. Jadi bukan persoalannya kapasitas sedang bertakziah. Karena bila menjalankan takziah yang sebenarnya, justru datang ke rumah itu sendiri sudah bid'ah. Karena prinsip dasar takziah nanti akan kita dapati pada jilid yang kedua pada pertemuan yang akan datang. Fa anna sadafahum azahum. Begitu jenazah selesai dikuburkan, semua berpencar kembali ke aktivitas, yang pegawai ke kantor, yang pedagang ke pasar, yang petani ke sawah. Tapi kita ingin bertakziah dimanapun ketemu dengan kerabat ataupun orang-orang yang ada hubungan dengan yang meninggal ini, kita bertakziah. Maka duduk di rumah menanti orang yang datang untuk bertakziah itu juga bid'ah. Maka kalau bid'ah bedang-danggung. Jadi kita duduk saja di rumah menanti orang yang datang mengucapkan takziah, itu saja sudah bid'ah. Ini kenapa bid'ahnya hanya menyuguhkan air, sedangkan duduk menanti tidak dianggap bid'ah. Nah, maka kalau bid'ah jangan cilet-cilet bid'ahnya. Hanya yang mengat bahatikan bid'ah, yang hanya mengat ke bid'ah. Jadi ada hal-hal yang di dalam agama dibuka ruang.
Orang datang ke rumah tetap sebagai tamu walaupun kapasitasnya bertakziah. Kalau hanya sebatas bertakziah, nggak perlu datang ke rumah. Dimanapun bertemu sudah sah untuk mengucapkan belasungkawa. Hadirin yang berbahagia, itu kan duka cita leweknya. Dulu presiden ketika melepaskan jenazah salah seorang pembesar negeri menyapa hadirin yang berbahagia. Kemarin pembesar kepolisian ketika menjelaskan tentang kronologi yang banyak orang tewas di stadion, tetap sapanya hadirin yang berbahagia. Memang pejabat kita minim persoalan sensitivitas berucap. Igap tengah duka cita ingin hadirin yang berbahagia. Hati-hati salah berucap, salah pilih kata. Padahal tidak ada niat untuk menafikan perasaan duka, hanya karena tidak punya sensitivitas, sense of belonging. Akhirnya terjadilah kosakata yang keliru. Wa at'imut ta'am wasilul arham, sambunglah silaturahmi, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam. Malam yang bagaimana? Wan nasu niyam, ketika manusia sedang tertidur. Kalau 4 perkara itu dijalankan, menyebarkan salam, sambung silaturahmi, memberi makan, kemudian salat malam, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Itu fadilah salat malam. Wa minha, sebahagian dari fadilah tahajud lagi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin, akan dikumpulkan manusia nanti pada sebuah dataran tinggi. Fayunadi munadin, maka berserulah seorang yang menyeru, malaikat mungkin di sini, ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum anil madaji', di mana orang-orang yang dulunya lambung mereka itu berjarak dari tempat tidurnya. Orang yang tidur itu disebut ittija', berbaring. Sisi lambung kita yang menempel di tempat pembaringan. Bentuk jamak dari madja'ah, madaji', ranjang-ranjang tempat tidur. Lambung-lambung mereka itu berjarak dari tempat tidur, artinya bangun untuk bertahajud. Fayaqumuna wa hum qalilun, maka bangunlah mereka sedangkan jumlahnya sedikit. Fayadkhulunal jannata bighairi hisab, maka mereka masuk ke dalam surga tanpa melewati proses hisab. Hisab ini ada 2 makna. Ada makna hisab itu perhitungan amal, ada makna hisab tersebut timbangan. Di apa namanya? Bukan itu mizan, nanti masuk dalam mizan. Ketika disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya saja diberikan pahala kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab. 2 makna. Makna yang pertama proses hisab di akhirat, makna yang kedua pahalanya itu unlimited, tidak terbatas, bighairi hisab. Di sini digambarkan bahwa orang-orang yang bangun bertahajud setiap malam itu, ketika orang lain sedang antri untuk dihisab satu persatu, dihitung amalannya secara detail, tiba-tiba mereka langsung melewati tahapan tersebut, melewati antrian tersebut menuju surga. Waruya, dan diriwayatkan pula tentang Imam Junaid al-Baghdadi dan seterusnya. Ada banyak sekali riwayat-riwayat tentang fadilah-fadilah tersebut. Ini satu halaman khusus tentang hal itu saja. Nah, bagaimana tahajud ini? Wa warada fi fadliha wa kuriha li mu'tadihi tarkuhu, dan dimakruhkan bagi orang yang sudah terbiasa bertahajud meninggalkan salat tahajud itu bila daruratin, tanpa kondisi khusus. Tidak ada alasan yang jelas tiba-tiba dia tidak bertahajud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada sahabat beliau Abdullah bin Amr bin As, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin." Janganlah kamu seperti si fulan. Kana yaqumul laila, pernah dulu dia rutin salat malam. Karena fi'il naqis berpadu dengan fi'il mudhari' menunjukkan waktu yang berkelanjutan, past continuous tense. Senantiasa dia salat malam, summa tarakahu, setelah sekian waktu dia tinggalkan rutinitas salat malam tersebut. Diingatkan oleh Nabi, baik lagi 3 amnya.
Ini awai pernah taat jino kahanali. Jadi makruh bagi orang yang sudah terbiasa untuk meninggalkannya. Maka dalam bab ibadat ini kita harus mengukur-ngukur. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu-ibu datang ke rumah bercerita, anak perempuan beliau baru tamat dari sebuah ma'had tahfidz di Aceh Besar dan melanjutkan kuliah di USK, Fakultas Teknik, yang tidak ada hubungannya dengan hafalan-hafalan Al-Qur'annya selama ini untuk ukuran perkuliahan kita di Aceh. Jadi kata ibunya ini, jadi sekarang Pak Ustadz, setiap pagi sebelum anak berangkat kuliah dan beraktivitas, saya ada tugas tambahan untuk mengulang hafalannya agar tidak hilang, menjadi beban. Maka begitu selesai diskusi dengan beliau, saya unggah sebuah status di media sosial, anak Anda tidak hafal Al-Quran, Anda tidak berdosa. Tetapi setelah anak Anda hafal Al-Quran lalu hafalannya dibiarkan hilang, Anda berdosa. Makan hanabut, mitabut, cok pelakin, tilik bak perut, cok dapih, ud-ud. Maka sekarang tahfidz di pesantren itu lebih untuk memfasilitasi syahwat dari orang tua murid. Sekarang Al-Quran, hafalan-hafalan itu lebih kepada tujuannya untuk kompetisi, hafal diperlombakan, bangga orang tua. Padahal membangga-banggakan hafalan Al-Quran hanya untuk tujuan dunia, itu dicela di dalam agama. Nauzubillah. Maka ini harus menjadi catatan bagi kita. Sekarang sedang booming saja. Di pesantren setiap wali murid yang datang pertanyaan, ada tahfidz Pak Ustaz? Nyawa tanya balik, tahfidnya puy leh. Hom pokoknya begah lewatnya tahfidz. Anak Anda tidak hafal Al-Quran, dia tidak berdosa dan Anda tidak berdosa. Tapi setelah dia hafal Al-Quran lalu hafalannya tidak dijaga, dia berdosa dan Anda juga berdosa. Maka kalau kita sudah ajak anak hafal Al-Quran, arahkan pendidikannya ke tempat-tempat yang hafalannya itu bermanfaat. Enggak masalah fakultas apapun. Maka di Al-Azhar, mulai dari fakultas adabi sampai fakultas ilmi, itu mensyaratkan hafal Quran 30 juz untuk mahasiswa Arab. Walaupun kuliahnya di teknik, mereka kaitkan hafalan Al-Qurannya itu tentang ilmu teknik, ada di dalam Al-Quran. Kalau kuliahnya pertanian, ada hubungannya dengan pertanian di dalam Al-Quran. Sedangkan kita, jangankan yang kuliah teknik, yang kuliah di UIN saja nggak jelas hafalan Al-Quran. Kenapa bodoh? Nah, maka jangan jadikan hafalan Al-Quran itu hanya karena kebanggaan orang tua. Tapi pertimbangkan dampak nanti setelah anak ini selesai menghafal, targetnya kemana. Dulu di Baitul Mal Banda Aceh, ketika saya masih jadi wakil ketua Dewan Pengawas, ketuanya Dr. Agani Isa, ada program kirim anak-anak untuk program tahfidz 30 orang setiap tahun, yang laki-laki ke Thailand, yang perempuan ke Malaysia. Setelah selesai program hafidz 30 juz, pulang kemari. Saya tanyakan kepada kepala Baitul Mal pada saat itu, Pak Safwani Zainun, ini tindak lanjutnya bagaimana? Oh, Pak Namin, udah selesai Pak Ustaz. Bayangkan setelah selesai hafal Al-Quran sudah selesai. Pulang kemari kerja bengke cuma tahu hoibah hafalannya. Maka saya sarankan harusnya kita hubungkan dengan masjid-masjid dan menasah-menasah. Jadi kalau anak-anak ini tidak dipercaya untuk menjadi imam salat fardu 5 waktu, minimal mereka dimanfaatkan untuk menjadi imam salat tarawih, agar mereka merasa manfaat dari hafalan Al-Qur'annya selama ini. Jadi kalau sudah jadi imam tarawih, pergaulan mereka itu sudah dengan orang-orang yang elit. Ada yang jajak sama yang rajin-rajin sama yang kalau dengan kaglah dunia, yang belum selesai dunia lalai mekat ke yang sudah selesai dunia baru menghadiri salat berjamaah. Mereka terhubung, terbukalah peluang-peluang yang baik. Tapi tidak ada tindak lanjut, hanya sekedar hafal selesai. Maka Al-Quran itu bukan untuk dihafal, tetapi dipahami. Makanya Nabi ketika bertemu dengan sepupunya Abdullah bin Abbas, beliau tidak mendoakan agar Abdullah bin Abbas hafal Al-Quran. Beliau mendoakan agar beliau paham Al-Quran. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dalam urusan agama dan ajarkan dia ilmu ta'wil. Itu yang harus menjadi catatan bagi kita. Maka demikian pula yang tahajud. Anda tidak pernah tahajud tidak berdosa. Sekali-sekali tahajud alhamdulillah. Tapi setelah membiasakan tahajud lalu berhenti, nauzubillah. La takun misla fulanin, jangan seperti si fulan, kata Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As.
kana yaqumu minal laili thumma tarakahu, dulu pernah dia rutin mengerjakan salat tahajud kemudian dia tinggalkan. Kan auzubillah. Wa yata'akkadu alla yukhilla bi salatin fil laili ba'da an-naumi walau raka'ataini la'azmi fadli dzalika. Dan muakkad, sunnat muakkad, bahwa jangan dia kosongkan dari pelaksanaan salat pada waktu malam setelah bangun tidur, walaupun hanya 2 rakaat saja. Kenapa? Saking besarnya fadilah salat malam setelah bangun dari tidur tersebut. Wala hadda li'adadi rakaatihi, dan tidak ada batasan untuk berapa jumlah rakaatnya. Ada di antara sahabat-sahabat Nabi itu yang salat malam sampai ratusan rakaat. Mereka merasakan lezatnya iman di dalam salat karena khusyuknya. Mereka merasakan hal tersebut. Sedangkan kita salat Isya yang perakan ada diskon, mereka sudah merasakan manisnya salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu amatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Bagi orang yang khusyuk, maka salat itu sungguh menjadi kerinduan tersendiri. Analoginya begini, ketika kita janji bertemu dengan seorang kawan pada sebuah tempat, bila fokus duduk kita hanya menanti saja, tidak khusyuk di dalam duduknya, maka duduk itu mendatangkan penderitaan. Sangat tidak nyaman. Kenapa? Tidak khusyuk di dalam duduknya. Ada orang yang lain janji ketemu dengan kawannya di sebuah tempat. Begitu sampai di tempat tersebut, dia duduk lalu dia buka buku, baca-baca buku. Belum beberapa halaman dia baca, tiba-tiba kawannya ini datang. Allah Tuhan, bagah tak gonija. Padahal sudah beberapa halaman dia membaca. Kenapa? Karena duduknya itu khusyuk. Dia fokus pada aktivitasnya ketika sedang duduk. Masalah kawan ini datang gak datang tidak ada yang merugikan baginya. Hanya aja kakek udah lanjut baca. Ini aja kak selesaikan bacaan. Maka orang yang salat yang khusyuk itu mirip-mirip kasus dengan orang yang ketika duduk tadi sibuk dengan bacaannya, menarik baginya. Dia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Maka terasa indah. Tapi bagi kita yang tidak khusyuk di dalam salat, Allah Tuhan kayu baca alam bukunya. Ini tidak ada batasan. Waqila, ada pendapat yang katakan batasan salat tahajud itu isnata asyrata, 12 rakaat. Nah, ada yang katakan demikian. Tapi pendapat mu'tamadnya tidak ada batasan berapa jumlah rakaat. Namun tetap tunduk pada ketentuan umum, tulul qiyam afdalu min katsratis sujud. Memperlama berdiri dengan membaca surat yang panjang-panjang lebih utama daripada memperbanyak jumlah sujud. Arti banyak jumlah sujud tentu banyak rakaat. Maka salat dengan jumlah rakaat yang sedikit tapi bacaan panjang lebih baik daripada salat dengan rakaat yang banyak tetapi bacaan pendek-pendek. Wa ayyukthira fihi minad du'a wal istighfar, dan disunat muakkadkan untuk memperbanyak pada salat tahajud itu dari jenis doa dan istighfar, karena waktu sahur itu waktu yang paling utama beristighfar, diapresiasi, dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur itu mereka mohon ampun kepada Tuhannya. Itu waktu sahur. Wa nisfuhul akhir akidun, dan setengah malam yang akhir itu lebih muakkad. Setengah malam yang akhir mungkin bagi kita sekarang jam 12 ke atas itu lebih muakkad daripada jam 12 ke bawah. Tapi tetap syaratnya sama, setelah bangun tidur. Jadi kalau ada yang sholat maghrib karena kelelahan, bak berdepat-depat rung, ngomata depit, terbangun azan Isya, maka setelah sholat Isya, sholat tahajud sudah berlaku. Karena syarat tahajud setelah sholat Isya, walaupun sholat Isya yang jamak takdim. Ada orang musafir ke Sigli, Luxmawe, singgah di Masjid Sare, salat maghrib jamak takdim dengan salat Isya.
Ya, begitu selesai dua rakaat salat Isya jamaah takdim yang qasar, sambil menunggu anggota rombongan lain selesai salat, kepada parung tu mentengok tu hanya 2 menit tertidur, dibangunkan, ya niku dah bedah. Begitu bangun, oh ya, lanjut perjalanan ya. Oh, tersadarlah bahwa dia sudah salat maghrib, sudah salat Isya jamaah takdim. Ya, maka dia minta waktu sedikit, nepreh tak tu, lan sembahyang tahajud leh. Bayangkan jam 7 tahajud. Hai pun tahajud pukul 7 wah. Walaupun pukul 7 sudah sah tahajud. Kenapa? Karena sudah tidur, sudah bangun dari tidur dan sudah selesai salat Isya. Bayangkan salat tahajud jam 7. Mai ejit nak jet. Mungkin itu jenis tahajud minimalis. Tapi tetap definitif sesuai dengan definisi tahajud. Pada Hanam kupon kalau lebih agak 6 wa afdaluhu inda sahari, dan yang paling utama salat tahajud itu pada waktu sahur, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka mohon ampunan. Inilah anomalinya yang selalu saya gugat. Kenapa bulan Ramadan saat positif 97,5% kita terbangun untuk sahur, dan setelah makan sahur ada durasi 10 menit waktu imsak untuk menanti terbit fajar. Kenyataannya tetap saja salat tarawih dan witir, salat tarawih yang selesai jam 9 jam 10 disudahi dengan witir. Enggak ada yang salah dengan witir pada jam tersebut, tetapi kita positif terbangun. Bahasa sederhananya sebagai analogi, orang yang sedang makan dia cuci tangan, setelah makan dia cuci tangan, secara tabiat akan natural akan muncul pertanyaan dari tuan rumah, hai bagah tak piuh legau tengku, karena melihat kegerah jarau. Kan sah-sah saja tengku ini menjawab, mana lerah jarau untuk lentah mahbulam. Tetapi bayangan orang yang melihat dia cuci tangan, makanya sudah selesai. Maka demikian pula salat tahajud. Kalau sudah selesai salat witir, bayangan orang tidak ada rencana lagi salat sunat. Tapi tidak ada larangan salat sunat setelah tahajud. Nah sekarang kita salat tarawih selesai jam 9.30 jam 10, dilanjutkan dengan salat witir, seolah-olah ingin buat pengumuman kepada para malaikat, wahai malaikat, malam ini jangan ditunggu lagi, hana pu preh leceh hang kutumayang le. Kenapa? Karena instruksi Nabi, ij'alu akhira salatikum bil laili witran, jadikan salat kalian yang paling akhir di waktu malam itu salat witir. Instruksi Nabi begitu. Kenyataannya witir pada jam 9:30, nanti bangun sahur kita salat tahajud lagi. Secara sengaja tidak ingin mengamalkan titah Nabi. Nyan orang yang sibuk dengan bid'ah duitnya. Maka harusnya jangan ada tarawih jam setelah salat Isya yang berlanjut dengan witir. Tarawih saja. Bukankah keributan antara 8 dan 20 itu pada witir saja? Di Masjid Raya itu ribut 8 dengan 20 hanya gara-gara witir. Yang 8 apakah 20 wah ilai kamu lanjut witir. Yang 20 apakah yang 8 terbit ilai kamu lanjut 20. Karu gara-gara witir. Andai kata panitia masjid umumkan, masjid kami hanya memfasilitasi salat tarawih, terserah mau 8 atau 20. Persoalan witir urus sendiri masing-masing. Selesai, aman nanggrau. Nah, tapi ternyata tidak ada yang memahami filosofi bahwa witir itu di waktu yang paling akhir. Nah, jadi kalau ada rencana tahajud, sebaiknya jangan dulu witir. Kalau sudah witir, silahkan tetap sah mengerjakan tahajud. Nah, bukankah orang yang berpuasa setelah bangun sahur dan makan sahur masih ada waktu 10 menit yang kita namakan waktu imsak, menahan tidak lagi makan dan minum, baru terbit fajar 10 menit kemudian. Nanti 10 menitnya menyertai sembahyang. Bagi orang yang sudah terbiasa sholat bisa 10 rakaat karena kalancar. Allah bisa karena biasa. Wah, 10 rakaat 10 menit. Itu masih terlalu lambat, karena ada yang sudah expert, yang berpengalaman di bidang sholat, itu 7 menit bisa 23 rakaat. Itu hanya 10 menit 10 rakaat kemantan wajarnya. Hanya naik yang 7 menit 20 rakaat. Gimana lancar sembahyangnya? Wa ayyuqidha man yatma'a fi tahajjudihi,
dan disunat muakkadkan untuk membangunkan orang-orang yang diharapkan pada tahajudnya. Kalau ada orang-orang yang memang ada niat tahajud, sunat dibangunkan. Dan secara khusus Nabi menyarankan suami yang bangun tengah malam untuk salat. Dinyatakan di sini dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat. Semoga Allah Ta'ala merahmati seorang laki-laki bangun dari waktu malam lalu ia salat, dan ia bangunkan istrinya lalu istrinya salat. Fa in abad, bila istrinya tidak mau bangun, nadhaha fi wajhihal ma'a, dia percikkan air pada wajah istrinya. Rahimallahum ra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang perempuan qamat minal laili, dia bangun di sebagian waktu malam, fasallat, lalu ia salat, wa aiqadat zaujaha, dan ia bangunkan suaminya, fasalla, lalu suami ini salat. Fa in aba, bila suami ini tidak mau bangun, nadhahat fi wajhihil ma'a, istri itu percikkan air ke wajah suaminya, nyandum tingkat guyu pegawai. Suami bangun, salat dulu, bukan bangunkan istri dulu, salat dulu. Itu menunjukkan bahwa salat tahajud tidak disunatkan berjamaah. Medihkan wati jaga pegawai rumah ju salat bersama-sama, tapi suami bangun dulu, dia salat. Setelah salat dia bangunkan istri, baru istrinya salat. Ketika istri yang bangun lebih dahulu, dia salat. Setelah selesai dia bangunkan suami, nanti suaminya pula yang salat. Nah, kalau suami yang bangunkan istri, istrinya tidak mau bangun, coi retik bamukah, kandru retik, maka disebut nadhaha, percikkan air ke wajahnya. Ya, mungkin harus adalah spray ya, kemudian temprot-temprotnya. Begitu juga sebaliknya, istri sudah bangun lebih duluan, dia salat, lalu ia bangunkan suaminya. Kalau suami tidak mau bangun, dia percikkan air ke wajah suaminya. Cuma kalau istri yang memercikkan air harus jaga posisi, ya, usahakan berdiri di arah kepala, ya, sebab menyebab arah kaki nanti retik-retik yang kenang traum, ya, enggak ke malamnya selesai juga, ya, gara-gara tahajud sampai ceri, ajak rakaat acit. Ya, itu menunjukkan bahwa tahajud tidak disyariatkan berjamaah, dan itu yang dulu kita ulang-ulang. Kawan-kawan kita yang sok-sok salafi ini hanya menggugat orang di pesantren yang salat rawatib qabliyah ba'diyah berjamaah, pegah bid'ahnya Nabi hantam puput, yang mencontohkan salat berjamaah pada tahajud yang di Masjidil Haram. Jadi mereka hanya mampu untuk menuding orang lain, lupa menunjuk diri sendiri. Maka kita nonton setiap malam bulan Ramadan ada siaran salat tahajud berjamaah di Masjidil Haram. Nyanpat dalil, nggak ada dalil. Karena salat tahajud itu perintahnya sendiri-sendiri. Mereka kang you pegawai rumah lihat mayang tiga-tiga. Tapi suami bangun, salat dulu, selesai salat baru bangunkan istri. Salat tahajud tidak disyariatkan berjamaah. Bukan berarti tidak boleh berjamaah. Nah, makanya pemahaman para ulama, ada bahagian pertama salat sunat yang disyariatkan berjamaah. Apa makna disyariatkan? Dikerjakan sendiri sah, dikerjakan berjamaah dapat fadilah 27. Bahagian kedua tidak disyariatkan berjamaah. Apa makna tidak disyariatkan? Dikerjakan sendiri sah, dikerjakan berjamaah juga sah, tetapi sama-sama tidak ada fadilah 27. Nah, cuma di awalnya salah, hatadanya taruhnya hantam salah. Hanya kena hek ada depan. Makanya mereka disingkat menjadi salafi, salah fikir. Ya. Dan disunatkan mengqadha salat sunat yang ditentukan waktu apabila sudah luput waktunya, seperti salat id, salat rawatib, salat duha. Ladzi sababin, tetapi tidak sunat untuk mengqadha salat sunat yang mempunyai sebab, seperti salat gerhana matahari, salat gerhana bulan, salat tahiyatul masjid, salat sunat wudu. Untuk salat-salat yang ada sebab apabila sudah lewat waktu tidak sunat qadha. Tetapi untuk salat-salat sunat yang ada waktu,
lewat waktunya tetap sunat untuk diqadha. Idul Fitri tadi pagi baru terbangun malam ini, nyan sunat qadha salat Idul Fitri, hanya salatnya saja, khutbah beli. Idul Adha juga demikian, sunat untuk mengqadha salat. Dan orang yang luput wiridnya dari jenis salat sunat mutlak, sunat untuk diqadha. Yang sudah terbiasa melakukan salat-salat sunat tertentu, luput, sunat untuk diqadha. Demikian pula yang selain salat, wirid-wirid tertentu, zikir-zikir tertentu yang biasa kita praktekkan, luput waktunya, sunat untuk diqadha pada waktu yang lain. Wala hasra linnaflil mutlaqi, dan tidak ada batasan jumlah rakaat untuk salat sunat mutlak. Walahu ay yaqtasira ala raka'atin bitasyahudin ma'a salamin bila kirahatin. Dan boleh bagi orang yang mengerjakan salat sunat mutlak untuk memadakan atas satu rakaat dengan satu kali tasyahud dan salam tanpa ada hukum makruh. Tapi apabila diniatkan lebih dari satu rakaat, maka boleh bagi orang yang salat sunat mutlak satu kali tasyahud pada setiap dua rakaat, dan pada setiap 3 rakaat, dan pada 4 rakaat ataupun lebih. Ataupun dia niatkan kadar tertentu, maka boleh baginya menambahkan. Ini salat sunat mutlak namanya. Duduk-duduk malam begini hanang pubut, ada orang ajak-ajak tajik kopi niku. Daripada tajik kopi kalau lebih agak tersemayang sunat. Lembah dan semayang sunat dong. Mau salat sunat apa? Nyo, apa semayang sunat lo? Ba'diyah Isya sudah selesai, tahajud belum sampai waktu, mau witir nanti rencana mau tahajud, nyopo semayangnya asebek mau pak ngeram barang gapu semayang je, maka disebut salat sunat mutlak. Maka salatlah berapa rakaat, tidak ada batasan rakaat. 1 rakaat boleh, hai bukan 1 rakaat dombek pakat guys, 2 rakaat je, 5 rakaat je, 5 je. Mau tasyahud 1 kali boleh, di rakaat kedua tasyahud salam boleh, rakaat ketiga tasyahud salam boleh, rakaat keempat tasyahud salam boleh. Sudah niat 4 rakaat, tadi niatnya itu hanya salat menanti kawannya ini pergi agar tidak mengajak dia. Sudah 4 rakaat dia salat, ternyata kawannya masih menunggu, tambahlah rakaat kelima. Padahal tadi sudah niat 4 rakaat, tapi melihat kawannya ini belum beranjak, dia tambah lagi rakaat kelima. Dia khawatir ini kalau saya salam nanti diajak, mudah-mudahan tambahlah rakaat. Itu salat sunat mutlak namanya. Untuk jenis salat sunat mutlak seperti ini makruh dikerjakan pada waktu makruh tahrim, setelah salat subuh, ketika terbit matahari, pada waktu istiwa, setelah salat asar, ketika matahari sedang terbenam. Wa naqasa innawiya qablahuma, dan boleh pula dia kurangi dari jumlah tertentu apabila dia niatkan sebelum keduanya. Falau nawa raka'ataini, maka kalau ada orang yang salat sunat mutlak dia niatkan 2 rakaat, faqama ila salisatin sahwan summa tadzakkara fayaqudu wujuban. Apabila ada orang salat sunat mutlak 2 rakaat, kemudian ia bangkit untuk rakaat ketiga dalam keadaan lupa bahwa sudah 2 rakaat, maka berubah niat tadi tambah rakaat itu harus diingat sebelum salam, sebelum duduk tasyahud, sebelum salam. Mau ditambah silahkan, mau dikurangi silahkan. Melihat bahwa kawan-kawan mengajak dia mungkin akan lama berangkatnya, maka dia niatkan 4 rakaat. Sebelum sampai 4 rakaat, sebelum dia duduk tasyahud dan salam, terlihatlah kawan-kawan ini sudah berangkat di rakaat yang ketiga kepiyuh. Tapi syaratnya diniatkan dulu, ya Allah hana jadi berakaat. Nah, tapi baikkan bawah dalam hati mentang, ya Allah le rakaat mentang lah. Karena mereka sudah berangkat. Atau sebaliknya dia niatkan 4 rakaat, tapi ternyata sampai rakaat keempat terlihat mereka masih duduk santai, ya Allah dan tambah rakaat bercutu. Jadi dia niatkan untuk menambah atau mengurangi sebelum duduk tasyahud dan sebelum mengucapkan salam. Tapi bila tidak, niatnya 2 rakaat, sampai rakaat kedua duduk tasyahud, tiba-tiba dia bangkit untuk rakaat ketiga, maka wajib duduk segera, wujuban, wajib.
Kemudian dia bangkit untuk rakaat yang bertambah apabila mau dia tambahkan. Dia niatkan sebelum dia duduk tasyahud. Tsumma yasjudu lisahwi, kemudian sujud sahwi pada akhir salatnya. Itu tentang salat sunat mutlak. Wa yusannu lil mutanaffili lailan aw naharan, dan disunatkan untuk orang yang salat sunat, baik salat sunat malam hari ataupun salat sunat siang hari, untuk salam setiap dua rakaat. Berdasarkan hadis yang muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, salatul laili masna masna, salat malam itu dua rakaat. Dalam riwayat yang lain, wan nahari, salatul laili wan nahari masna masna, salat malam dan salat siang itu dua rakaat. Wa fil majmu', di dalam kitab majmu' dinyatakan italatul qiyam afdalu min taktsirir rakaat, memperlama berdiri ketika salat itu lebih utama daripada memperbanyak jumlah rakaat. Kita sudah pernah berikan gambaran dulu keributan antara tarawih 8 dengan 20. Misal ada yang bertanya, toh lebih gat tarawih 8 rakaat dengan 20. Kalau itu pertanyaan, jawabannya relatif. Tanyakan dulu yang 20 rakaat berapa lama, yang 8 rakaat berapa lama. Oh, yang 20 rakaat setengah jam, yang 8 rakaat 1 jam. Maka 8 rakaat 1 jam jauh lebih baik daripada 20 rakaat yang setengah jam. Oh enggak, sama-sama 1 jam. 20 rakaat 1 jam, yang 8 rakaat juga 1 jam. Maka yang 8 rakaat lebih baik daripada yang 20 rakaat. Tapi kenyataannya yang 20 rakaat 1 jam setengah, yang 8 rakaat setengah jam. Atas pertimbangan apapun, yang 20 lebih baik daripada yang 8. Maka ini bukan tentang jumlah rakaat, tapi tentang kualitas. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengiktikadkan harus diiktikad 8 atau diiktikad 20. Yang wajib diiktikad itu salat fardu sehari semalam 5 waktu. Untuk salat sunat tidak ada kewajiban beriktikad. Yang penting tidak boleh membantah ijma'. Apa itu ijma'? Salat tarawih semua ulama sepakat bahwa salat itu sunat. Jadi kalau ada yang mengajak kita ajak tarawih, pubut tarawih, nah sunatnya kafir karena melanggar ijma'. Tapi diajak salat tarawih, yuk salat tarawih. Yuk, di mana? Di Masjid Fulan. Berapa rakaat? 8 rakaat. Oh, 8 rakaat yang kutim. Itu khilafiyah. 8 dan 20 itu khilafiyah. Tapi tentang sunatnya salat tarawih itu ijma'. Maka tentang jumlah rakaat fleksibel, tidak wajib untuk mengiktikadkan jumlah tertentu, tetapi diamalkan menurut keyakinan masing-masing. Bahwa ada yang dia yakini tarawih 20 enggak wajib sampai 20. Hai 20 lencot di tengah mentang teguh bat 10. Mapakah Nabi 8 bet saban tak lagi awaknya. Bet saban tak lagi awaknya. Lencot bat 10 mentang. Oh 10 hai tang. Nyamna lempiuh bat 6. Hai pakah hantar mah 2 rakaat tu. Saban ngawaknya dalam tu. Jadi bayangkan sifat ku'eh kita itu lebih tinggi daripada keikhlasan untuk beribadah. Dan kawan-kawan yang 8 pun juga demikian. Padahal yang 8 itu dalam salat tarawih 20 ada banyak variabel. 1 sampai 8 8. Sampai dengan yang terakhir 13 sampai 20 itu juga 8 rakaat. Tapi semua kawan-kawan yang tarawih 8 kompak untuk memulai dari rakaat pertama sampai rakaat ke-8. Mungkin ikhlas, tetapi ada kemungkinan lain lagi. Nyobah juru, nambah tinggal waknya untuk yang 20. Padahal kan boleh yang 8 diumumkan oleh panitia masjid. Di Masjid Al-A'la tarawih 20 rakaat. Bagi kawan-kawan yang salat tarawih 8 boleh mulai dari awal atau boleh mulai dari akhir. Kalau ada kegiatan ngantuk mau tambah makan silahkan pulang dulu. Nanti rakaat ke-12 kami buat pengumuman. Nyok ke-12 beuh. Ya kena. Ya berhadiat. Maka datanglah yang tarawih 8 rakaat. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ke 8 cik nah. Mampu payah buat saya sampai 8 dah. Kita lupa tentang matematik dan variabel-variabelnya. Lih tamruno manyang-manyang bangai yang boleh-boleh dia. Maka cobalah yang 8 itu agak sedikit fleksibel. Ilon lihat mai syabah lenjak wo dia tengku. Bahkan takik tak buah. Itu julah. Nanti teruk rakaat 12 pegak pengumuman bu. Maka kita ajak buat kesepakatan. Rakaat ke-12 duduk dulu sebentar i'tikaf, pesan kopi di tengah gelah pancung. Hai pebut, preh awak teman yang 8.
Pat awaknya menteng di rumah dengan doa. Ya, ketika mereka sudah kembali, yuk kita sama-sama tarawih 8 rakaat. Kan indah. Tapi tidak ada niat untuk keindahan ini. Masing-masing ingin menunjukkan identitas. Ikamu awak 20, ikamu awak 8. Nah, jadi ributlah gara-gara persoalan demikian. Jadi kita perindah bahasa agama itu menjadi rukun dan menjadi damai. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian pengajian kita di malam ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah masih ada 1 kali pertemuan lagi untuk jilid 1 sebelum kita masuk ke jilid yang kedua tentang adab salat berjamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان.